Ada sebuah perusahaan, dia melakukan tes kepada 3 orang staf marketing baru, dan tes tersebut bisa dibilang sangat unik. Karena tes tersebut, mereka disuruh untuk menjual sisir di komplek Biara Shaolin. Ya sangat unik, karena para biksu di tempat tersebut itu pasti tidak membutuhkan sisir, karena mereka semua tidak ada rambutnya. Karena memang tes tersebut sangat sulit bagi mereka, akhirnya itu yang membuat staf marketing yang pertama itu hanya bisa menjual 1 sisir. Itu pun dia menjual 1 sisir itu kepada salah seorang biksu sambil memelas-melas, dan biksu tersebut akhirnya iba dengan dia dan akhirnya membeli sisir tersebut. Tapi tidak dengan staf marketing yang kedua. Dia berhasil menjual 10 sisir di komplek tersebut. Bagaimana caranya? Dia tidak menawarkan sisir tersebut kepada para biksu, tapi dia menawarkan sisir tersebut kepada para wisatawan yang berkunjung ke kompleks Shaolin tersebut. Kebetulan komplek tersebut berada di perbukitan dan anginnya begitu sangat kencang dan membuat rambut para turis tersebut itu acak-acakan. Nah, hal tersebutlah yang dia jual. Dia berkata kepada para turis untuk rambutnya rapi dan pada saat difoto, fotonya jadi bagus. Lalu bagaimana dengan staf marketing yang ketiga? Ternyata dia bisa menjual sampai 500 sisir. Mantap kan? Bagaimana caranya? Dia menemui kepala biara. Dia meyakinkan jika sisir tersebut adalah souvenir yang unik dan lucu untuk dijual di kompleks tersebut. Sisir tersebut disablon dengan nama tempat biara tersebut dan dibungkus secara rapi, sehingga jadilah sebuah souvenir yang menarik. Dan kepala biara setuju dengan ide tersebut. Nah, calon yang pertama, dia hanya menjual 1 sisir saja karena dia sudah pasrah dengan keadaan. Dia tidak mencari solusi dan menjual sisir tersebut itu apa adanya. Sedangkan staf marketing yang kedua, dia bisa berhasil menjual 10 sisir. Jelas dia berpikir lebih maju. Dia sudah mengerti fungsi sisir tersebut dan paham siapa saja yang membutuhkan sisir tersebut. Sedangkan staf marketing yang ketiga, dia bisa sukses karena dia berpikir yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Dia berpikir di luar kelaziman. Dia mampu membaca keadaan sekitar, sehingga tempat yang orang lihat tidak membutuhkan sisir, justru seakan-akan menjadikan sisir tersebut sebagai barang yang unik yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berkunjung di situ. Menjual bukan cuma sekedar menukar barang atau jasa dengan uang, tapi menjual adalah seni membaca keadaan dan membuat tadinya baik-baik saja menjadikan seakan-akan mereka membutuhkan sesuatu. Seni menjual dapat diartikan sebagai sebuah usaha mencapai hasil yang diinginkan dengan cara menggunakan kepandaian ilmu menjual. Karena adanya keahlian atau bakat ilmu menjual itu dari semenjak kita kecil. Kemudian, bakat tersebut akan terus berkembang dengan intuisi, pengetahuan langsung, serta pengalaman pribadi. Sehingga menjadikannya seorang ahli yang mempunyai keistimewaan dari yang lain. Dia mampu mengembangkan ilmu menjual sehingga dia menjadi orang yang penting, disegani, serta mampu menjalankan tugasnya. Dari keadaan tersebut, makanya terciptalah istilah salesmen are born, not made, yang artinya seorang penjual dapat dikatakan berhasil karena dia telah dikaruniai bakat sejak lahir dan ditakdirkan untuk menjadi penjual sukses. Staf marketing yang ketiga, dia memang bukan cuma sekedar menjual, tapi dia benar-benar memahami seni penjualan. Dia mengerti tahap-tahapannya, tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh wirausaha dalam melakukan kegiatan penjualan berdasarkan 5 konsep A, I, D, A, S. Yang pertama adalah attention atau perhatian, yang kedua adalah interest atau minat, yang ketiga adalah keinginan atau desire, yang keempat adalah action atau tindakan, yang kelima adalah satisfaction atau kepuasan. Pada tahapan pertama atau perhatian, attention, wirausaha berusaha agar calon konsumen memperhatikan penawaran yang dilakukannya. Untuk menciptakan perhatian dari konsumen, wirausaha harus memperlihatkan sikap yang baik, tutur kata, cara berpakaian yang menarik, yang akan memberikan penilaian positif dari calon konsumen, yang akan berpengaruh terhadap proses jual beli. Yang kedua adalah minat atau interest. Pada tahap minat, wirausaha ini berusaha untuk meningkatkan perhatian calon konsumen menjadi minat dengan cara menciptakan suasana yang menyenangkan,
mendengarkan, dan memahami kebutuhan konsumen. Yang ketiga, tahap desire, keinginan. Pada tahap ini, wirausaha harus dapat meyakinkan calon konsumen dengan cara menjelaskan keuntungan yang akan didapat oleh calon konsumen apabila membeli produk yang ditawarkan. Dan juga dia harus menjelaskan kerugian-kerugian apa apabila dia tidak membeli produk tersebut. Yang keempat adalah tindakan atau action. Pada tahap tindakan ini, wirausaha harus dapat mewujudkan kebutuhan dan harapan konsumen dan bisa memberikan dia keyakinan bahwa barang, jasa, ide yang dia beli merupakan langkah yang tepat untuk memberikan keuntungan bagi para calon pembeli. Yang kelima, jelas, kepuasan, satisfaction. Pada tahap kepuasan, wirausaha harus dapat memastikan bahwa kualitas barang, jasa, ide yang dibeli sesuai dengan harapan. Kalau Anda ingin menjadi penjual handal, belajarlah menghadapi masalah. Karena bukan di mana ladangnya, tapi siapa petaninya. Terima kasih, semoga bermanfaat.